Baik, Ustadz, terkait tema kita tentang berkah Ramadan di tengah pandemi, ya. Nah, tentu kita atau masyarakat banyak yang menganggap bahwa ya pandemi ini justru memberikan mudarat bagi kita, justru banyak negatifnya ini, ya, ibadah dibatasi, aktivitas di luar dibatasi. Nah, kira-kira hal positif apa nih yang bisa diambil dari wabah ini, Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pertama-tama saya berterima kasih pada mudah manfaat dan bagi kami dan kewajiban agama plus kewajiban. Saya menarik dunia berkah Ramadan. Saya harus jelaskan bahwa tanpa pandemi pun Ramadan tetap berkah. Jadi hanya menurut saya sebenarnya inilah Ramadan terbaik sebenarnya. Inilah Ramadan terbaik di tengah pandemi. Karena di sini akan jelas, menurut kami puasa kan itu menahan. Apa yang ditahan adalah kebiasaan. Selama 11 bulan, orang biasa makan pagi, orang biasa makan siang, orang biasa makan pula minum. Ya, begitu pula urusan rumah tangga kan, kehidupan seks itu adalah sesuatu yang sangat biasa lah. Tapi dengan puasa ini kita disuruh menahan. Kita disuruh menahan diri. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan menyuruh kita menahan? Karena Tuhan ingin menguji loyalitas kita padanya. Apakah dengan kebiasaan kita itu setelah yang memerintah kita untuk menahan adalah menciptakan kita. Nah, kalau kita bisa loyal pada perintah Tuhan itu akan menjadi orang takwa. Nah, sekarang di tengah pandemi virus corona ini, kan kita lagi disuruh oleh pemerintah menahan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya. Kebiasaan kita, saya meminjam istilahnya Gubernur Jakarta bahwa Ramadan itu identik dengan masjid. Ramadan itu identik dengan, nah sekarang di tengah pandemi ini, kayaknya salah satu sasaran yang harus dihindari, kan satu-satunya, jelaskan di sini, salah satu sasaran yang dihindari, jangan dulu berkumpul. Nah, masjid itu, nanti masjid kelihatan berpunya. Kalau banyak jamaah, gitu. Kalau jamaah cuma 1-2 orang itu kan sama saja di rumah. Nah, sekarang masjid tempat berkumpul banyak jamaah. Nah, itu sekarang yang menurut istilah kami ini jangan ada istilah penutupan masjid. Yang ada adalah pembatasan yang datang. Makanya surat edaran bupati yang kita buat bersama itu dibatasi petugas masjid saja yang bisa menghidupkan masjid, imam, pegawai syara, supaya masjid tetap terbuka. Supaya kita juga menghindari opini-opini mengatakan seakan-akan masjid ini dibombardir. Seakan-akan masjid ini dijauhi. Tidak. Nah, hanya dibatasi. Kenapa dibatasi? Siapa tahu kita ini virus corona ini musuh yang tidak kelihatan, bisa prediksi. Siapa tahu sementara orang berkumpul ada yang kena, bagaimana mengatasi semua yang telah berkumpul itu? Nah, ini yang saya harus jelaskan. Jadi menurut saya Ramadan kali ini sebenarnya Ramadan yang istimewa. Ya, Ramadan yang istimewa karena disinilah akan diuji benar-benar kepatuhan seseorang pada perintah Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taati Allah, taati Rasul, taati yang memimpin kita. Taati yang memimpin kita. Nah, sekarang kita puasa ini dua ujian loyalitas sekaligus yang kita akan diuji, loyalitas pada Allah dan loyalitas terhadap kepemimpinan. Ingat ya, kita jangan melihat pemimpin itu sebagai das.
Jangan kita melihat pemimpin pribadi saja. Kata Nabi, kalau kalian berjalan 2-3 orang, maka angkat pemimpin satu. Maka angkat pemimpin satu. Kenapa diangkat pemimpin satu? Kalau tidak ada pemimpin, siapa tahu yang 2-3 orang ini semua lele mau jalannya. Ada mau jalan ke utara, ada mau jalan ke timur, kapan sampai pada tujuan? Nah, kita melihatlah secara keseluruhan kepemimpinan ini. Dan tidak mungkinlah pemimpin mau main-main dengan kesehatan. Tidak mungkin pemimpin mau main-main dengan ibadah. Oleh karena itu, saya katakan, di tengah pandemi ini, ujian keimanan seseorang berlipat ganda. Nah, kalau kita bisa lolos, ada kaidah usul fikih mengatakan al-ajru ala qadri masyakka. Pahala itu atau kemuliaan yang diberikan Allah itu diukur dengan kesulitan yang dihadapi. Kenapa salat tahajud banyak pahalanya? Karena kan sulit dilaksanakan. Iya. Sulit dilaksanakan tahajud. Mengapa puasa tidak disebutkan pahalanya? Malaikat bisa tahu pahala salat dan lain sebagainya, pahala zakat, pahala haji. Tapi satu-satunya ibadah Tuhan mengatakan as-saumu li. Puasa itu saya yang tahu pahalanya. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya luar biasa. Dan tidak ada yang bisa diukur kalau orang berpuasa. Narasumber kita mudah manfaat ini saya belum yakin kalau hari ini puasa. Ya? Alhamdulillah puasa. Ya. Alhamdulillah. Menurut dia. Dan teman-teman yang nonton ini, apakah kalian yakin narasumber ini puasa? Kira-kira apa tuh ukurnya orang puasa? Iya. Ya. Kalau orang salat kan gampang. Kalau kita lihat berdiri Allahu Akbar, ya kan salat. Iya. Orang bayar zakat kan tanya Basnas, ada kan namanya Pak Ustadz Irman yang keluarkan zakat di sana? Ada kan? Tahu. Iya. Tapi kalau orang puasa siapa yang bisa tahu? Iya, betul. Kalau narasumber ini nanti setelah acara ini masuk ke dalam kamar, ada sisa air minum, dia minum, siapa yang bisa tahu? Iya, iya. Jadi puasa ini sebenarnya ibadah yang unik dan pahalanya tinggi karena tingkat kesulitannya luar biasa dan kerahasiaannya tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Kalau ibadah haji kan lebih tidak rahasia lagi. Masyarakat kita baru mendaftar haji di Kementerian Agama sudah 5 mobil yang antar. Sudah 5 mobil yang antar. Nah sekarang tingkat kesulitan puasa tahun ini di tengah pandemi terasa sebenarnya mari kita sikapi bahwa inilah menurut saya Ramadan terbaik lah sepanjang kita hidup ini. Barusan ini luar biasa karena kita harus sekaligus loyal pada perintah Tuhan juga dengan anjuran-anjuran pemerintah kita. Terasa untuk sementara? Ya. Baik Ustadz, tadi dikatakan bahwa masjid harusnya tetap dihidupkan, mungkin melalui pengurus masjid, imam masjid atau petugas syara. Cuman sebagian faktanya di lapangan adalah ketika masjid dalam tanda petik beroperasi, itu secara spontan masyarakat juga ikut untuk berjamaah di masjid, Ustadz. Nah ini seperti apa menanggapinya? Atau mungkin ada pesan-pesan untuk pencerahan ini kepada masyarakat kita, Ustaz? Kita sebenarnya ujian. Iya. Kita sebenarnya ujian. Mampukah kita membedakan? Ya. Agama ini loh jangan disusahkan. Karena dari awal itu agama datang untuk memberi kemudahan. Kita sepakat dengan kata-kata Allah dalam ayat rentetan puasa itu. Allah menyebutkan yuridullahu bikum wala yuridu. Allah itu menghendaki bagi kalian kemudahan dan Dia tidak menghendaki bagi Anda kesusahan. Dia tidak menghendaki bagi Anda kesusahan. Nah sekarang salat itu boleh dilakukan di masjid lebih mulia kalau waktu normal. Ya. Tapi kalau waktu tidak normal bisa terbalik, lebih mulia kalau dilaksanakan di rumah. Tanda kutip ya, tidak normal keadaan. Ya. Karena Tuhan juga berpesan dengan kita, wala tulqu biaydikum ila tahluka, jangan kau biarkan dirimu jatuh dalam kehancuran. Ya.
Nah, kalau saya himbauan pada masyarakat, anggaplah ini juga kayak ujian berpuasa. Kebiasaan kita makan disuruh Tuhan, berhenti dulu, jangan makan sampai matahari terbenam. Nah sekarang, jangan dulu ke masjid sampai corona ini hilang. Oh iya. Ya, jangan dulu ke masjid. Kalau sudah hilang nih corona, mari kita balik. Nah, mari kita balik. Kita lagi marah kalau tidak ada orang ke masjid. Iya. Mari kita balik lagi keadaan ini. Nah, menurut saya sebenarnya ini situasi ini adalah situasi ujian. Nah, kemudian saya lihat sisi manfaatnya ini pandemi ini, orang yang tidak pernah dekat dengan keluarga sekarang sudah dekat. Iya. Saya alhamdulillah sudah 17 malam ini jadi imam tarawih di rumah. Jadi imam tarawih di rumah. Terasa kalau saya masyarakat, nah mari kita himbau, kita juga luruskan. Ada komplain dari mana? Kenapa pasar tidak? Iya, betul Ustaz. Ini ada juga yang titik pertanyaan tadi. Ya. Kenapa masjid dilarang beroperasi, lantas pasar, kemudian tempat-tempat keramaian lain itu masih dibiarkan? Ini nah, gimana sekarang, ini? apakah kita sepakat tutup semua? Iya. Kalau kita sepakat tutup semua, mati kita? Iya. Iya, ya. Bagaimana ya? Kalau masjid kan ibadah salat, tidak. Ibadah salat kan bisa dilaksanakan di mana saja. Kita pakai lagi dalil umum. Nabi mengatakan, "Tu'ilal ardu masajida." Diciptakan bumi semua ini masjid. Iya. Kita selalu pikiran kita selalu melihat bangunan. Iya. Ya, selalu melihat bangunan. Oke lah kalau situasi normal. Tapi kalau tidak kan ju'ilal ardu masajida. Bumi ini sudah dijadikan sebagai masjid. Ya anggaplah ini hikmah dari Allah supaya rumah kita tambah suci. Kalau rumah orang Sidrap itu dan Sulawesi Selatan pada umumnya kalau naik rumah itu diazani. Iya. Betul. Nah, sekarang ini praktik azan terus di rumah sekarang di tengah pandemi. Betul. Ya, praktik azan di tengah pandemi. Nah, sekarang kalau pasar kan tidak bisa dipindahkan ke rumah. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau memang orang yang punya stok pangan banyak di rumah, ngapain ke pasar kan? Iya. Nah, ngapain ke pasar? Nah, hanya saya pernah usul supaya menghindari juga kerumunan di pasar, tapi ini tidak mudah loh. Menghindari kerumunan di pasar, kita buat pasar-pasar dadakan. Iya. Nah, memperbanyak pasar supaya orang tidak berkumpul di pasar. Nah, saya rasa saya himbau sudah manfaatkan, coba bikin pasar berjalan lah. Iya. Bikin pasar berjalan lah. Kalau ini dilaksanakan, saya angkat jempol ini. Ya, pasar berjalan. Coba umumkan bahwa saya akan jualan di situ. Yang penting yang dijual jangan terlalu banyak lah. Ya. Yang bukan bahan pokok lah. Ya. Beras, ikan, telur, daging, sayur, itu aja lah. Menjual pakaian tidak perlu. Ya. Karena ada di online sekarang dan lain sebagainya. Nah, jadi cukup makanan pokok saja untuk menghindari keramaian. Nah, itulah sebabnya mengapa tidak sehebat masjid dengan pasar ini. Kan kegiatan masjid bisa saja dilaksanakan. Jadi bukan penutupan salat ya. Masjid saja ya dan lain sebagainya. Ini yang saya harus jelaskan ke kita. Ya. Artinya memang harus sosialisasi lebih intens lagi Ustaz ya ke masyarakat bahwa ya masjid tetap harus dihidupkan, hanya saja panggilan sholat berjamaah itu sudah tidak diwajibkan di tengah pandemi seperti ini. Kemudian ada juga yang bertanya Ustaz terkait tenaga medis. Nah, kita tahu tenaga medis sekarang kan jadi garda terdepan. Tentu sangat crowded, sangat sibuk sekali mengurus pasien-pasien kita. Nah, cara mereka untuk sholat itu bagaimana Ustaz? Ya dia menyesuaikan saja lah, menyesuaikan saja. Kalau memang dia harus tidak meninggalkan tempat, ya kan banyak kan aturan-aturan tata cara sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring saja. Kalau tidak bisa baring, cukup mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau memang sudah tidak punya waktu, karena ini kan sisi kemanusiaan. Saya perlu jelaskan di sini.
banyak yang salah paham. Ibadah-ibadah ritual yang diturunkan oleh Allah, sebenarnya ujungnya itu adalah sisi kemanusiaan. Tuhan kan bilang, walaupun semua manusia menyembah saya tetap Tuhan. Dan sebaliknya, walaupun semua manusia tidak menyembah saya juga tetap Tuhan. Juga tetap Tuhan. Dan tidak pernah berkurang. Tidak sama dengan Pak Kandep. Kalau karyawannya Pak Kandep tidak bekerja, ya matilah saya jadi Kandep. Ya, matilah saya jadi Kandep. Nah, kalau dia bekerja semua, saya akan lebih hebat lagi. Tapi Tuhan kan tidak terpengaruh. Nah, makanya janganlah kita terlalu berdebat ibadah ritual itu, kita melupakan kemanusiaan. Nah, kalau dokter dalam keadaan seperti itu, pilihlah yang mana tadi konsep-konsep ini. Kalau memang tidak bisa meninggalkan sesuatu, cukup dia bisa duduk sebentar membayangkan dirinya, bagaimana salat dan lain sebagainya, cukuplah kita serahkan pada Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, kalau dalam kondisi normal nanti dia mau gantikan sholatnya itu, ya boleh-boleh aja juga. Ya. Berapa hari dia tidak melaksanakan itu, dia ganti. Karena kenapa? Dalam menyelamatkan nyawa manusia sebenarnya jauh lebih berharga. Ya. Betul. Berarti pada dasarnya tenaga medis ini tidak ada kewajiban penuh untuk melaksanakan ibadah ini ya, Ustaz ya. Artinya dalam keadaan genting seperti ini mereka masih diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian ini Ustaz, kemarin surat edaran MUI terkait dengan pemberhentian atau dihentikannya sementara sholat berjamaah di masjid, itu kan ada beberapa klasifikasi itu Ustaz. Ada yang dikatakan bahwa ketika daerah itu, ini kalau tidak salah redaksinya, konteksnya seperti ini, kalau memang ternyata di daerah itu masih masuk dalam zona hijau atau belum masuk pada zona merah atau banyaknya penderita corona, maka itu masih dibolehkan selama menjaga stabilitas atau menjaga kondisi masjid itu. Nah, di Sidap sendiri kan kita sudah ketahui bahwa ini sudah masuk zona merah, Ustaz. Nah, ini terjadi polemik lagi terkait masalah sholat Jumat. Banyak di antara kita yang mengatakan, wah 3 kali berturut-turut sholat Jumat itu kafir kita. Lah ini gimana nih Ustaz? Terlalu banyak fanatisme, terlalu banyak asumsi ini. Nah, mungkin bisa dicerahkan juga. Saya jelaskan di sini bahwa hadis itu dalam kondisi normal. Iya. Hadis itu dalam kondisi normal. Iya. Nah, sekarang kan tidak normal. Saya juga perlu jelaskan di sini bahwa terkait zona-zona itu, iya. Ya, terkait zona hijau, zona merah, zona kuning, itu kan tergantung dari temuan-temuan yang ada. Nah, sebenarnya tidak bisa zona hijau, Pak. Iya. Bagaimana caranya? Ya, jangan dicari pasien. Ya, jangan dicari. Ya, karena semakin ditemukan pasien, semakin menaikkan zonanya. Iya. Tapi kan kita bersyukur kalau pasien didapat. Iya. Ya kan? Bagaimana kalau pasien tidak didapat? Bergaul dengan mudah manfaat. Iya. Kan lagi mudah manfaat, mudah madarat nanti ujung-ujungnya. Iya. Ya, jadi kalau saya di Sidrap ini mengambil prinsip kehati-hatian. Tadi terkait masalah sholat Jumat, katanya kan tiga kali berturut-turut tidak sholat Jumat itu sudah kafir kita lah. Ini gimana nih? Ya. Itu kalau kondisi normal. Ya. Kalau kondisi tidak normal kan tidak. Artinya bisa diganti dengan salat zuhur dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Sidrap ini saya sudah bincang-bincang juga dengan petinggi-petinggi kita, mungkin dalam waktu dekat akan rapat, kita melihat kembali situasi. Nah, kita melihat situasi karena surat edaran itu keluar sebelum Ramadan, dan sekarang kan sudah berlalu 14 hari. Nah, perlu kita lihat lagi situasi, kita tanya medis dan lain sebagainya, apakah tidak bisa lagi ada kelonggaran-kelonggaran. Artinya, kalau umpama tidak bisa tarawih, cukup Jumatan, tapi dengan protokoler, physical distancing-nya, hand sanitizer-nya, pengukur suhunya dan lain sebagainya. Kita juga ini tetap masih dalam diskusi, Untuk sementara kita masih memakai prinsip kehati-hatian. Kita masih memakai prinsip
kehati-hatian. Karena kenapa begini? Kapan terjadi besar ini, banyak orang kena, kan medis juga kewalahan. Betul. Kalau medis kewalahan, bagaimana? Ini juga yang kita harus, karena apa namanya, medis juga akan terbatas. Ya, medis juga terbatas. Nah, alhamdulillah sekarang tren di Sidrap ini semakin menurun. Ya, semakin menurun. Yang positif itu kan tinggal 9 orang. Sampai kemarin, saya tidak tahu baca hari ini berita, tinggal kemarin itu 9 orang. Nah, mudah-mudahan 9 orang ini dalam jangka 1, 2, 3 hari bisa, berarti perlu lagi peninjauan, ya, perlu lagi peninjauan kebijakan yang kita ambil bersama. Betul. Ini Ustadz, berbicara masalah kebijakan, juga ada titipan pertanyaan. Sejauh ini dari Kemenak sendiri, itu kebijakan atau kiat-kiat apa saja yang sudah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini? Kemudian, apakah ada kebijakan yang mengatur nantinya tentang sholat Id? Nah, ini kan yang fundamental juga nih Ustadz, sholat Id. Nah, gimana Ustadz? Terima kasih. Kami Kementerian Agama itu kan vertikal. Nah, kita mengikuti edaran Menteri Agama. Edaran Menteri Agama sudah memberi pelampung jika kondisi tidak masih seperti ini, maka diberikanlah cukup salat tarawih di rumah, salat Jumat diganti dengan zuhur, kemudian salat Id juga di rumah. Itu kan kalau kondisi belum normal. Tapi surat edaran Menteri Agama poin terakhir itu mengatakan dikembalikan terhadap pemerintah pusat maupun pandangan pemerintah daerah. Nah, makanya saya selalu berdiskusi dengan pemerintah daerah, apakah tidak perlu kita duduk bersama lagi untuk meninjau situasi kita ini, sehingga kita bisa memberikan lagi kelonggaran-kelonggaran. Nah, kelonggaran-kelonggaran. Ini masih dalam tahap diskusi terus dengan pengambil kebijakan yang lainnya. Ini pandangan kami. Kemudian Kementerian Agama selama ini, Kementerian Agama Sidrap, ya luar biasalah. Kita sudah bagi-bagi masker, sudah memberikan contoh-contoh terhadap masyarakat. Alhamdulillah orang Kementerian Agama saya anggap sampai saat ini ya masih tetap setialah, yang tukang dai itu tidak pergi berdakwah ya dan lain sebagainya. Nah, mereka setia dengan surat edaran Menteri Agama ini. Itu yang langkah-langkah kita ambil selama ini. Iya, berarti untuk Idul Fitri sendiri di Sidrap ini ada kemungkinan enggak kira-kira Ustadz kita, ini kan masih mau berembuk nih duduk bersama dengan pemerintah. Kira-kira ada kemungkinan enggak ini bisa dilakukan berjamaah seperti biasa, ataukah justru sejauh ini melihat perkembangan COVID di Sidrap, ada kemungkinan malah nanti ya tetap di rumah saja? Ya, kalau kita lihat perkembangan ini pribadi loh. Iya. Kalau melihat perkembangan COVID di Sidrap ini sepertinya ada titik lemah istilahnya, tidak terlalu signifikan, ya tidak terus benar. ODP-nya tidak salah tinggal 7 orang, PDP-nya sudah tidak ada, ya pasien dalam pengawasan sudah tidak ada. Nah, yang banyak di Sidrap sekarang ini para pendatang. Ya. Nah, inilah para pendatang yang banyak, kita tidak tahu datangnya itu dari daerah yang luar biasa atau tidak luar biasa kan? Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai sebelum ada pembicaraan ini, sekitar di atas 3.000-an pendatang yang ada di Sidrap. Nah, sekitar 3.000-an pendatang yang ada di Sidrap. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan. Apakah pendatang ini sudah lolos dari karantina 14 hari dan tidak ada masalah, ataukah masih ada pendatang tambahan? Karena di awal Ramadan diprediksi di pertengahan Ramadan akan melonjak pendatang sampai 10.000. 10.000 orang, ya. Nah, itu prediksi. Nah, ini kita mau tanyakan kembali, apa sudah masuk 10.000 itu atau tidak? Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, sebenarnya ini langkah cuma kehati-hatian. Tapi kita semua dan kita pengambil kebijakan juga semua di hati kecil ini menginginkan bahwa kita bisa Jumatan. Sisa-sisa Ramadan ini kita bisa hidupkan kembali masjid seperti biasanya walaupun terbatas nantinya. Kemudian lebih puncaknya lagi di salat Id. Kita semua berusaha. Tapi kita lihatlah kondisi yang terjadi di lapangan ini. Nah, siapa tahu kita coba-coba
langsung kita kena musibah ya, termasuk bermanfaat di dalamnya juga harus bertanggung jawab. Ya. Iya. Jadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sidang, Ustaz, Tanggung ya. jawab kita semua, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai. Tapi kalau kita merujuk dengan statement Pak Gubernur, Pak Gubernur kan mengatakan dia sangat berharap di bulan Mei, di akhir Mei ini, provinsi pertama yang mengumumkan bebas corona ini Sulawesi Selatan. Ya. Nah, itu kan harapan beliau di mana-mana. Tadi malam di Nuzul Quran juga dia kemukakan, tidak salah di kata sambutannya. Betul. Berarti ada optimisme kita. Ya. Melihat pelambatan-pelambatan yang terjadi ini, ada optimisme kita. Ya mudah-mudahanlah kemerdekaan itu nanti kita gulirkan di hari Id. Iya. Di hari dikumandangkan takbir Allahu Akbar, di saat itu kita juga merdeka dari puasa, ya, sekaligus kita merdeka di pandemik yang terjadi ini. Doa kita bersama kita harapkan. Berarti ada kemungkinan, Ustaz, ya, sholat Id ini bisa kita laksanakan secara berjamaah jika tren pengidap virus ini semakin menurun. Ya, kita berkeyakinan ke sana. Ya. Kita berkeyakinan ke sana. Oke, baik Ustadz. Ini sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab di segmen 1 ini, jadi ini tadi kita ada 2 segmen, Ustadz. Ini segmen 1 terkait masalah ibadah, dan kemudian nanti akan ada segmen kedua tentang hikmah atau inti daripada tema kita hari ini. Namun ada satu pertanyaan yang juga cukup menggelitik sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya sudah kelihatan, Ustadz, mana-mana aliran yang ada aliran Qadariyah yang hanya, wah ini sudah takdir Allah kok. Kita kalau makan mati tonji. Nah, tidak harus dengan virus ya, tetap harus ibadah ini. Lebih merujuk kepada fanatisme itu tadi. Nah, menurut Ustaz kira-kira bagaimana nih? Apakah memang kita sebagai umat muslim betul sudah punya keyakinan seperti ini, atau memang wah muslim itu harus ikhtiar dulu, kemudian kita ini dulu, atau bagaimana, Ustaz? Ya. Tuhan itu semua Tuhan yang atur. Ya. Tapi hukum sebab akibat Tuhan juga yang atur. Iya, betul. Ya. Tuhan juga yang atur. Para pemirsa atau teman-teman yang bergabung, saya mau tanya, kalau lapar nggak perlu makan kan? Kalau takdirnya mati kan mati. Iya, betul. Kalau takdirnya sakit, ya sakit. Iya. Ada gak yang mau? Ya, Betul. Kalau lapar tidak perlu makan. Ya. Artinya kalau pendekatan saja pada Tuhan, ya Allah saya lapar. Iya, betul. Paling Tuhan menegur, buat apa tangan yang saya berikan kamu? Iya. Ya. Buat apa kaki yang saya kasih kamu? Ya, buat betul. apa semua padamu yang saya kasih kamu? Kalau semuanya ke saya, Ya. walaupun hasilnya nanti Tuhan yang memberikan. Tapi usaha juga itu sebenarnya termasuk anjuran-anjuran Tuhan. Nah, sama dengan virus corona ini. Ya, kita tetap berkeyakinan walaupun virus corona ada di mana-mana di keliling kita, di sekeliling kita, kalau Tuhan tidak mentakdirkan tidak terjadi. Tapi apakah kita sudah tahu takdir Tuhan itu bahwa kita tidak akan kena atau kena? Ya, tidak ada yang tahu. Persoalan takdir itu adalah persoalan yang tersembunyi. Ya. Makanya Nabi mengatakan, tadau fa'inna likulli da'in dawa'un. Kalau kamu sakit berobat, karena semua penyakit itu ada obat. Ya. Itu kan Nabi mengatakan. Nah, oleh karena itu, mari kita pakai pemahaman bahwa semua ditentukan oleh Allah, tapi jalannya juga sesuatu sudah ditetapkan juga oleh Allah. Fa'atba'a sababa, summa atba'a sababa dalam Al-Quran. Setiap sesuatu itu ada sebab-sebab, tapi bukan sebab yang menghasilkan. Bukan sebab yang menghasilkan. Nah, sekarang saya pernah ditanya, saya bilang, Ustadz, berobat tidak berobat, ujungnya mati. Ya, saya bilang beda matinya orang berobat dengan tidak berobat. Iya. Semua pasti mati. Tapi beda matinya. Yang satu mati berobat, mati mengikuti sunnah Nabi. Sedangkan yang tidak berobat tadi, dia mati tidak mengikuti sunnah Nabi. Berarti apa? Lebih mulia orang yang meninggal karena berobat daripada orang yang pasrah tidak menggunakan usaha. Iya, betul. Nah sekarang, kalaupun kita sudah berusaha menghindar kita juga kena virus corona,
Tidak sama orang yang kena virus corona yang apa namanya sembrono dengan yang hati-hati, tidak akan sama. Iya. Nah, itu yang ya itu ini pemahaman memang perlu diluruskan. Iya, betul. Karena banyak dia bertanya, yang penting kan kita dekat dengan Allah. Iya, betul. Saya bilang, hei, Umar bin Khattab itu sahabat Nabi dekat dengan Allah. Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi dekat dengan Allah. Kalau menurut sejarah kan mereka mati terbunuh semua. Iya. Kan? Ya, kalau menurut logika kita kan dekat dengan Allah, masa? Tapi kan memang takdirnya itu tidak ada yang bisa menolak. Takdirnya itu tidak ada yang bisa menolak. Banyak juga sahabat Nabi yang kedekatannya pada Allah luar biasa, tapi dia juga kena penyakit. Tapi kemungkinan penyakitnya mereka bukan siksaan, tapi penyakitnya mereka Allah meninggikan derajat dengan sakit yang diberikan kepadanya. Jadi kalau saya menghimbau umat muslim, mari kita membaca dalil-dalil agama secara utuh, membaca dalil-dalil Al-Quran secara menyeluruh. Di sana kan bukan persoalan keyakinan yang ada juga, tapi persoalan perjalanan hidup yang diatur. Tuhan bilang kan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa ditambah lagi ayat jangan berlebihan? Ya. Kenapa tidak cukup ayat mengatakan makan dan minum? Kenapa Allah mengatakan jangan berlebihan? Karena Allah tahu kalau Anda makan terus, minum terus, jadi penyakit itu. Yeah. Makanya Tuhan bilang, wala tusrifu, ingat kok, walaupun Allah menentukan penyakit, tapi Anda berusaha untuk menghindari. Yang menghindari itulah kata Tuhan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Serasa ini pandangan saya. Ya berarti orang-orang yang berpikir atau tanda petik aliran-aliran Qadariyah ini harus ini ya lebih meluruskan pemahaman lagi Ustaz ya, bahwa kemudian kita umat muslim justru harus ada ikhtiar dulu, sebelum kemudian menyerahkan pada Tuhan. Iya, betul. Baik Ustaz, tadi sudah ada yang mau bertanya tentang materi pembahasan kita hari ini, masalah di segmen pertama, masalah ibadah. Nah, oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum melontarkan pertanyaan, ini saya akan buka sisi tanya jawab. Silahkan teman-teman memberikan reaction seperti ini, atau mungkin bisa melalui kolom komentar untuk kemudian kita persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Irman. Silakan teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya. Tadi Pak Ahmad Syakih ada pertanyaannya. Ini Afwan Ustadz, minta tanggapannya terkait peraturan PSBB di beberapa kota besar yang kemudian aturan berkendara khusus mobil yang dibatasi penumpangnya, bahkan istri dari pengemudi diharuskan duduk di bagian belakang. Nah, itu tanggapan Ustadz seperti apa? Tanggap sampai selama peraturan itu kepentingan, kemaslahatan, saya rasa kita harus mengikuti. Sepanjang itu kepentingannya lebih tinggi. Sama dengan puasa katakan. Minum makan itu kan kebutuhan pokok. Ya. Pak Muda Manfaat ini, Pak Moderator ini kalau di luar Ramadan mampu nggak tidak makan dari pagi sampai sore? Ya. Rasa-rasanya tidak deh. Rasa-rasanya. Oleh karena itu kembali ke hati. Kalau hati menerima aturan ini secara nyaman, sebenarnya tidak ada persoalan. Yang salah itu kalau cuma istri ke belakang duduk di depan, ya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau istri diambil, kita terus disuruh jalan, itu jadi masalah. Betul. Ya, memang dewasa berpikir itu memang sulit, Pak. Betul. Dewasa berpikir itu memang sulit, apalagi menyangkut kebutuhan pribadi kita. Nah, ingat, kebutuhan pribadi dan mendasar dan mendesak dalam puasa, itulah yang disuruh oleh Tuhan untuk ditahan. Itulah disuruh oleh Tuhan untuk ditahan. Tapi tahannya kan tidak lama. Mudah-mudahan, saya katakan di Sidrap ini, mari kita ikuti himbauan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama pandemi ini. Kalau kita tidak ikuti aturan, masa kita mau begini terus? Kan ingin cepat berakhir. Sama dengan orang sakit. Kalau ada orang sakit tidak mengikuti aturan dokter, lama sakitnya. Tapi kalau sakit, ikuti aturan dokter, minum obat sekian, banyak istirahat sekian, insya Allah cepat sembuhnya. Tapi kalau dia mengatakan, tidak apa-apa, kan Tuhan kan maha tahu. Tuhan maha, jangan selalu membawa-bawa nama Tuhan dalam sesuatu yang tanda kutip ya.
Ya, Iya, banyak betul. sekali ayat dalam Al-Quran mengatakan, janganlah berbuat kebohongan atas nama Tuhan. Iya, Janganlah mengatakan demikian atas nama Tuhan dan lain sebagainya. Ya Tuhan hari ini tidak berbicara, tapi di hari kemudian dia akan berbicara ketika masa kau bawa-bawa nama saya dulu begini dan begitu, itu yang bahaya. betul. Sebetulnya di tengah pandemi ini juga semakin banyak orang yang mendekatkan diri ke Allah, Ustaz. Mendekatkan diri ke Tuhan. Seperti yang Ustaz bilang tadi, sedikit-sedikit bawa nama Tuhan. Cuma mungkin penempatannya yang salah. Ya. Yang perlu sekarang ini dekat dengan Tuhan dengan banyak berdoa. Iya, betul. Ya, dekat dengan banyak Tuhan dengan berdoa, tidak perlu dengan statement. Iya. Siapa saja bisa mengatakan saya dekat dengan Tuhan. Ya, Iya. saya dekat dengan Tuhan kalau ucapan, Iya. tapi belum tentu amalan hatinya itu dekat dengan Tuhan. Iya. Kalau mau dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, Nabi bilang, siapa yang mau berbicara dengan Tuhan, bacalah Al-Quran. Nah kalau saya, mari kita membaca Al-Quran di tengah pandemi dari awal sampai terakhir. Kalau perlu kita baca makna-makna di sana, kita berdialog dengan Tuhan, baru kita menemukanlah jawaban-jawaban yang ada di dalam firman Tuhan itu. Sebagai contoh, saya kasih satu contoh kisah. Kisah Musa waktu dikejar oleh Fir'aun. Setelah tiba di pinggir laut, sahabat Nabi Musa mengatakan, tidak ada lagi jalan untuk lari. Dan Fir'aun sudah dekat dengan kita untuk menangkap kita. Dalam Al-Quran dikatakan, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sudah dekat ini Fir'aun, sahabat Musa mengatakan, inna lamudrakun, lebih baik kita menyerahkan diri saja. Karena kita mau terus lari, sudah ada lautan di depan kita. Tidak mungkin lagi. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla, jangan begitu pendapatmu. Innama ya Rabbi sayahdin, kita bersama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Nah, datang bisikan Tuhan, Musa, kayu yang ada di... Tetap ya. Musa, lanjut ya. Ya, silakan, Ustaz. Ya, Musa, kayu yang ada di tongkatmu, silakan pukulkan lautan. Laut akan terbelah. Secara logika, masa si tongkat memukul laut bisa terbelah laut yang luar biasa? Ya, itulah namanya usaha. Ya, itulah namanya usaha. Artinya tidak bagus manusia ini karena namanya saja manusia di dunia tidak ada usaha. Usahanya tongkat. Tongkat itu dipukul. Sekarang coba ambil kayu, pakai itu manfaat. Pergi di laut Parepare, baru pukul kayunya. Kira-kira terbelah enggak? Kayunya yang patah, Ustaz. Yang patah. Artinya di saat terjepit pun Tuhan tidak langsung menurunkan bantuan. Di saat terjepit Tuhan masih memberikan usaha manusia. Betul, betul. Jadi sebenarnya tidak. Usaha itu juga sebenarnya adalah perintah Tuhan. Kita harus laksanakan. Iya. Baik. Baik, jadi kesimpulannya untuk Pak Ahmad Zaki bahwa ya kita mengikutlah apa yang menjadi aturan saat ini karena tentu pemerintah juga memberikan aturan-aturan seperti ini dengan pertimbangan yang matang. Ya, itu. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas ya untuk pembahasan ibadah ini? Oke, ya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Ustadz, terkait masalah zakat. Nah, ini di tengah masyarakat juga banyak yang ikhtilaf ini tentang zakat. Katanya zakat itu harus ada akadnya. Lah ini kita disuruh transfer, ada yang fanatik tentang harus beras, ada yang harus uang. Lah itu gimana sebetulnya hukum yang sebenarnya, Ustaz? Ya, kalau melihat fikih itu kan masuk wilayah fikih. Fikih itu kan bahasa Arab pemahaman. Ya. Jadi kalau terjadi ikhtilaf itu memang wajarlah, memahami kan satu persoalan wajar. Nah, makanya ya terserah kembali ke pribadi kita, mana yang nyaman pemahaman yang kita pakai. Ya. Kalau yang fanatisme beras, ya silakan pakai beras. Ya. Tapi kalau orang yang mau, ini juga sebenarnya perlu saya luruskan, sebenarnya memang secara umum itu ulama sepakat bahwa yang zakat fitrah itu adalah bahan pokok yang dimakan, bahan sehari-hari, ya.
Semua sepakat, harus. Kalau yang makan jagung, ya jagung. Ya kalau yang makan tiap hari makanan pokoknya apam panas, ya, ya apam panas ya zakat fitrahnya. Kalau makanan pokoknya itu, Ya. nah, sebenarnya itu. Tapi ada juga ulama melonggarkan, bisa diuangkan. Jadi tetap makanan pokok, bukan uang. Nah, karena cuma diuangkan. Tapi kalau kita juga mau berpikir lebih analisis, ya kan beras ada sekarang karena hasil uang. Iya, betul. Adakah yang langsung menanam bahan makannya sendiri? Betul, Ustaz. Ya, mungkin dulu karena uang belum ada, ya dulu kan tukar-tukar barang, ya, yang ada sayurnya saya tukar dengan beras saya, yang ada ikannya saya tukar dengan beras saya. Kan sekarang ini kan semuanya serba uang. Ya, jadi saya mengkombinasikan pendapat ini, karena ini kan fikih pemahaman, semakin tinggi teknologi ini akan datangkan sekarang kan kita tidak melihat barang lagi. Ya, kita tidak melihat barang lagi. Nah, kalau saya, karena ini ibadah, zakat fitrah ini ibadah, memang perlu ada akad. Ya, akad ini boleh jadi, boleh berhadapan langsung, boleh jadi tidak. Yang penting, yang terpenting itu yang mengeluarkan. Nah, kita mau lewat online ini, lewat banking. Ya, saya mau bayar zakatku. Kita berniat, ya Allah, saya keluarkan zakatku, istriku, anakku, ini. Baru pencet, tak, nah, terkirimlah ke UPZ sana. Ya, di UPZ sana juga sudah berdoa, karena ini juga doa anjuran, bukan cuma Nabi. Tuhan sudah berkata dalam Al-Quran, wasalli alaihim. Orang yang berzakat itu, wasalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu itu bisa menjadikan hatinya tenang. Nah, jadi kita mengeluarkan berniat, saya keluarkan zakat fitrah saya tahun ini, yang menerima, nah, ini juga perlu pemahaman ini yang lurus. Ya. Jangan sampai yang dikasih zakat itu dia kiranya bagiannya semua. Ya. Ya, karena koordinator muda manfaat ini kasih zakat, ya niatnya memang begitu. Terima zakatku. Ya. Harusnya mengatakan terimakan. Nah, umpama muda manfaat mau kumpul zakat nih. Ya, nah, saya umpama mau berzakat lewat mudah manfaat. Saya katakan terimakan zakatku. Jangan saya bilang terima zakatku, berarti dia yang saya kasih. Diserahkan ke kami ya. Jadi diambil semua. Ya, diambil semua. Nah, cuma dia sebagai amil atau dia sebagai perantara. Jadi dia cuma menerimanya, menampung, baru dia yang membagikan. Nah, memang harus ada itu karena ini ibadah. Iya. Selama niat, sesungguhnya semua amal itu disertai dengan niat. Nah, jangan memberi, karena kita tidak tahu apakah ini zakat fitrah atau zakat mal, ya, atau zakat apa. Ya, Tuhan kan melihat isi hati, niat kita. Jadi kalau zakat fitrah, niatkan zakat fitrah. Adapun mau uang, mau diganti dengan uang, atau mau langsung beras atau makanan pokok, ya terserah pilihan kita. Mana yang kita pilih sesuai dengan ketenangan dan keyakinan hati kita. Terus berarti pada dasarnya zakat ini baik transfer maupun langsung itu tidak ada masalah, Ustaz ya. Kemudian juga akadnya tidak harus langsung berhadapan dengan orangnya, bisa dengan melalui niat saja ya, Ustaz. Apalagi sekarang kan physical distancing. Betul. Ya, physical distancing. Ya. Betul. Baik, Ustaz. Kemudian tadi terkait masalah pengelolaan zakat. Nah, ini ada juga yang bertanya, itu sebetulnya dari amil sendiri, itu memang apakah ada hak, dan kalau memang sudah ada hak untuk amil, itu peraturannya seperti apa, Ustaz? Maksudnya pembagiannya untuk amil itu ada berapa banyak? Ya. Perlu saya jelaskan di sini, Tuhan sudah membagi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina, sampai terakhir, 8 orang, ini zakat lah, 8 orang yang berhak menerima. Itu amil itu urutan ketiga, Pak. Ya, urutan ketiga. Artinya amil urutan ketiga, perlu ada amil, karena kalau tidak ada amil dia bisa korupsi.
Betul, betul. Ya, ya, dia pindah korupsi, tapi didahulukan dulu fukara wal masakin. Nah, ini. Nah, sekarang amil itu kan Tuhan sendiri yang menentukan. Nah, Tuhan sendiri yang menentukan, ada bagian dari amil. Nah, menurut pandangan saya, bahwa amil itu kan dikembalikan padanya lah yang mengatur. Iya. Ya, walaupun ada mengatakan paman tidak salah 1/8 juga kan kalau dibagi 8. Tapi kan kita harus juga melihat skala prioritas. Skala prioritas juga. Kalau lebih banyak fakir dan miskin. Tapi khusus zakat fitrah sebenarnya itu memang kekhususan adalah pada fakir dan miskin. Bukan kesemuanya lah. Nah, bukan kesemuanya lah. Itu dikhususkan. Karena kenapa? Zakat fitrah ini kan khusus menggembirakan orang di hari Lebaran. Artinya Nabi ingin tidak ada orang tidak bergembira di hari Lebaran. Karena biasanya orang tidak bergembira di hari Lebaran karena tidak ada yang dimakan dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, zakat fitrah juga barang habis. Ya. Istilahnya barang habis jangan disimpan loh. Istilahnya harus, makanya di saat pandemi seperti ini ada surat edaran Menteri Agama, dipercepatlah zakat fitrah. Kalau aturan normalnya zakat fitrah itu nanti di malam Lebaran. Ya. Sampai sebelum dikumandangkan Id atau khutbah Idul Fitri. Ya. Itu yang bagus. Tapi kita juga harus melihat Nabi mengemukakan hadis itu kan populasi manusia belum sebanyak sekarang. Iya, betul. Nah, kalau populasi manusia banyak, fakir miskin juga banyak, lalu malam Lebaran mudah manfaat baru kumpulkan, dibaginya kapan? Iya, betul Ustaz. Kan tujuannya kan adalah manfaatnya. Mengumpul itu kan gampang, tapi belum tentu dimanfaatkan orang. Betul. Oleh karena itu juga ada ulama mengatakan zakat fitrah sudah bisa dikeluarkan di awal Ramadan. Nah, di tengah pandemik sekarang ini, pemerintah sangat menganjurkan kita pakai pendapat ini. Keluarkan sekarang. Supaya pendistribusiannya kena sasaran juga. Supaya cepat dirasakan oleh orang. Ya. Bukan cuma Lebaran, karena kita tahulah, bukan bahasa rahasia lagi, tapi rahasia umum seluruh dunia, bahwa corona dakatan juga ini sebenarnya mencabit-cabit perekonomian. Ya. Ekonomi juga menurun. Sebagai contoh saya pribadi, kalau dulunya di rumah tangga saya 25 kg beras dimakan 1 bulan, ya. Sekarang tinggal 10 hari. Ya. Kenapa? Karena daya makannya juga orang tinggi tinggal di rumah. Iya. Daya makannya juga orang tinggi di rumah. Kalau daya makannya juga tinggi di rumah itu luar biasa. Ini. Nah, dan pemasukan juga agak berkurang. Makanya dihimbau zakat fitrah lebih awal supaya yang kelas menengah ke bawah ini kasihan ada berkesinambungan dia punya bahan-bahan makanan yang dia bisa konsumsi. Baik, Ustadz, ini kebetulan ada yang ingin bertanya terkait masalah zakat mal. Ada 2 orang. Pertama saya persilakan ke Fani dulu. Silakan Fani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Oke, ini saya mau tanyakan mengenai zakat mal. Bagaimana ketentuan untuk mengeluarkan zakat mal? Ya, malnya apa? Wajib bila apa? Ya, spesifik lah. Untuk mengeluarkan zakat mal. Emasnya tenaga banyak. Ya. Oh iya. Yang saya tahu katanya zakat mal itu zakat harta, Ustaz. Ya. Harta apanya yang mau ditanyakan? Misalnya tanah atau rumah begitu, Ustaz. Bagaimana ketentuannya? Oh iya. Ya. Jadi begini, saya kan ada spesifik ya Basnas, tapi saya jawablah sesuai ilmu saya yang pahami. Bahwa harta itu yang dizakati adalah harta yang bukan pemakaian sehari-hari. Ya. Rumah tempat tinggal itu tidak keluar zakatnya. Ya. Karena dia tidak berproduksi. Tapi kalau ada rumahnya penanya di Makassar, kos-kosannya ya, menghasilkan sebagai investasi, itu yang harus keluar. Cara membayarnya, lihat keuntungan 1 tahunnya. Kalau dia dapat pemasukan 1 tahun
sama dengan nilai emas 85 gram atau 90 gram emas, maka itu harus keluar 2,5%. Taruhlah sekarang harga emas itu 1 jutaan karena corona. Iya. Ya? Nah, berarti kalau 90 gram emas, berarti kalau kita punya uang 90 juta, berarti 90 juta. 90 juta keluar 2,5% berapa kira-kira? Mungkin 2 jutaan. Ya, Kalau 100 juta itu 2,5 juta. Berarti kalau 90 juta agak 2 juta Allah. Nah, itu yang keluar. Nah, begitu pula tanah. Kalau tanah investasi juga keluar. Tapi kalau tanah untuk tempat tinggal hanya belum dibangunin, kalau belum ada uang untuk bangun rumah di sana, itu saya rasa tidak. Sama dengan emas. Kalau emas pemakaian wanita yang wajar. Kan tidak wajar kalau yang penanya tadi pakai emas 200 gram di badannya. Ya. Ya, kalau yang wajar pakai cincin, pakai gelang, pakai anting-anting, pakai rantai yang wajar lah, yang kira-kira pencuri tidak ngiler matanya lihat, ya, ada lain sebagainya, itu tidak disakati karena itu namanya pemakaian. Tapi kalau mau sakati kehati-hatian, ya tidak apa-apa juga. Itu kalau zakat harta. Tapi perhitungannya tadi ada gramnya sekian, kemudian jangka waktunya 1 tahun setelah kita miliki. 1 tahun setelah kita miliki. Nah, umpama mudah manfaat ini ada loh tabungannya 90 juta di bank. Ya. Ya. Nah, kalau mau tidak zakati gampang, sebelum cukup 1 tahun belanjakan dulu. Ya, belanjakan dulu 10 juta supaya tidak cukup 90 juta, kan tidak keluar zakatnya. Betul. Tapi tergantung niatnya. Kalau menghindari zakat, ya, kalau menghindari zakat dia belanjakan, ya berurusan dengan Tuhan lah ya. Betul. Berurusan dengan Tuhan. Sebenarnya begini anjuran agama sebenarnya. Agama itu tidak menghendaki ada penimbunan harta. Agama menghendaki harta itu harus dimanfaatkan. Yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang tidak dimanfaatkan. Nah, kalau ada hartanya banyak, manfaatkan. Apakah disedekahkan ke mudah manfaat untuk orang lain dan lain sebagainya, atau dia diputar untuk menjadi modal belanja supaya bertambah. Karena rugi juga, kita rugi kalau punya harta disimpan, nah setiap tahun keluar zakatnya. Contoh 90 juta, setiap tahun keluar zakatnya 2,5 juta. Tahun depan keluar lagi emasnya yang segitu-gitu, 2,5 juta. Tahun depan keluar lagi. Ya alangkah bagusnya kalau umpama, Allah loh modal saya kasih mudah manfaat 40 juta. Coba gunakan dulu wakaf uang, berjangka, coba kita bantu di sana. Nanti dia kembalikan jangka sekian tahun baru kembali. Itu kan lebih bermanfaat lah. Serasa demikian? Betul. Terus terkait masalah ini tadi, Ustaz, zakat emas, itu apakah dibayar 1 kali saja selama dimiliki atau tiap tahun? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Kayak saya katakan, ya manfaatkan. Iya. Nah, karena ada orang berpendapat kan kurang, Ustaz. Iya. Tidak kurang kan emas, tetap 90 gram emasnya. Harganya turun. Tetap 90 gram. Kalau saya ya manfaatkan. Makasih Ustaz penjelasannya. Oke, ya. Baik. Ini ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendrawandi Baharudin. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menghadapi wabah? Nah, contoh mungkin kita saat ini corona atau taun dulu. Ya, silakan. Ini dari dulu hebatnya Nabi kan sudah bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi, akan datang. Ya Nabi mengatakan, yang sepintas kita pahami bahwa kalau di suatu tempat terjadi wabah, maka kita tidak bisa ke sana. Nah, inilah mungkin aturan PSBB ya, kita tidak boleh ke sana. Dan orang yang di sana tidak boleh keluar. Mama terjadi wabah di Sidrap. Orang Sidrap jangan ke Pare, jangan ke Sengkan, jangan ke Sopen, jangan ke Nrekan. Sebaliknya orang di sekitar kita jangan juga masuk ke dalam. Itu anjuran Nabi. Umar bin Khattab pernah mau bepergian. Dia ditanya oleh sahabat, Umar, tempat yang kita mau datangi terjadi wabah penyakit di sana. Umar mengurungkan niatnya. Lalu ada sahabat bertanya, Umar, kenapa kamu lari dari takdir Tuhan?
Ya silakan berangkat saja. Kalau takdir kita kena di sana, ya takdir kita. Kan? Umar mengatakan, saya lari dari takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Ya. Ya, saya lari dari takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Takdir Tuhan yang lain, ya saya jangan berangkat untuk menghindari. Ya, takdir Tuhan itu. Itulah sahabat yang memahami agama secara paripurna. Iya. Betul. Oke. Baik, ini ada lagi satu orang yang ingin bertanya, Ustaz, dari Murdiono. Silakan, Murdiono. Terima kasih, kan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Yang ini saya mau tanyakan, Ustaz, mengenai zakat fitrah. Kan kalau dari aturan itu seharusnya kan kita menyalurkan zakat itu melalui Basnas. Tapi saya lihat ini di masyarakat kita, ada juga yang menyalurkan itu melalui imam setempat seperti imam masjid. Nah, yang ini saya mau pertanyakan, Ustaz, kan biasanya masyarakat di sini menyalurkan melalui imam masjid. Nanti kan imam masjid yang menyalurkannya ke masyarakat langsung. Tapi saya lihat di sini, Ustaz, di lingkungan sekitar saya, seperti kasus tahun kemarin, selesai Ramadan, tapi itu beras zakat masih ada tersimpan di rumahnya. Ini kita yang tahu seperti ini, Ustaz. Misalkan saya nih, bagaimana cara saya menyikapi seperti ini, Ustaz? Apakah saya harus memberitahukannya, kan? Karena kan zakat ini kan harus tersalur sebelum selesai Ramadan, tapi saya lihat masih ada tersimpan di rumahnya. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, ini klasik ya, pertanyaan klasik ya. Ya, pertanyaan klasik. Makanya kami selalu saling mendorong dengan Basnas. Basnas juga mengakui bahwa memang agak sulit sekarang memberi pemahaman apa yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Ini pengumpulan zakat fitrah. Makanya Basnas itu sudah mendirikan UPZ, unit pengumpul zakat di masjid-masjid. Tapi nyatanya juga laporannya pun tidak ada. Nah, laporannya. Makanya tahun ini juga kami Kementerian Agama mencoba memberi teladan. Nah, saya menghimbau di Kementerian Agama ini khusus dalam keluarga besar Kementerian Agama untuk menyalurkan zakat UPZ Kementerian Agama. Nah, baik di madrasah, di KUA, di guru-guru PAI. Nah, tapi saya katakan jangan nih barangnya dikumpul, cukup laporannya. Kita yang terima di tingkat bawah, kemudian salurkan sendiri. Cukuplah untuk menjadi laporan. Ini sepertinya memberi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Tujuan kita nanti akan ke sana. Tapi untuk sekarang ada kelonggaran sedikit Basnas, belum terlalu mendekati zakat fitrah ini. Ini kan kita masih hati-hati merubah kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau kita memegang aturan, ya pengelola itu kan harus Basnas. Itu kan aturan. Nah, kalau saya berilah pendekatan persuasif dengan imam-imam masjid kita, ya kan memang juga dilematik ya dilematik juga karena imam masjid juga ya keterbatasan ekonomi, keterbatasan ekonomi. Nah, ini juga kalau saya harus berbanding lurus, jangan cuma zakat fitrah yang kita harus rubah di masyarakat kita, tapi merubah juga bahwa kesejahteraan imam juga perlu kita pikirkan. Ya, kesejahteraan imam juga perlu dipikirkan. Saya bermimpi imam akan datang itu gajinya 10 juta per bulan. Amin. Iya. Kenapa? Tapi berbanding lurus juga, jangan cuma mau digaji 10 juta, tapi bacaannya itu. Betul, Ustaz. Tidak apa-apa, mudah manfaat silakan kita masuki ini. Tidak apa-apa kita mengangkat imam di satu masjid, tapi imamnya imam hebat. Dia bisa khutbah, dia paham agama, bisa jadi narasumber, bisa jadi maraji. Ya, kalau cuma memimpin salat doang, iya, betul. Nah, jadi kalau dia bisa memimpin khutbah, memimpin pengajian, bisa jadi sumber bertanya, kalau ada persoalan agama, wah sedikit itu 10 juta. Iya. Apalagi suaranya seperti Imam Abdurrahman As-Sudais Mekah, wah itu luar biasa. Nah, jadi harus juga berbanding lurus. Nah, zakat fitrah juga ini harus juga berbanding lurus.
Ya mungkin juga masih banyak pemahaman karena dianggapnya inilah hasil saya 1 tahun loh. Ya, betul. Nah, ini juga dilematik. Nah, ini Ya. juga dilematik. Nah, ini juga dilematik yang kita perlu, tapi kita harus berikan pemahaman bahwa zakat fitrah itu adalah zakat pensucian diri seseorang yang harus kita sampaikan pada orang yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya adalah lil fuqara'i wal masakin. Itu khusus zakat fitrah harus kepada 2 golongan ini yang kita harus prioritaskan. Saya rasa demikian. Oke, Murdiono. Ya, siap Anda. Baik. Ustadz, ini satu pertanyaan lagi dari Sri Wahyuni terkait masalah zakat. Silakan Sri Wahyuni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, pertanyaan saya ini masih berkaitan dengan zakat fitrah. Berdasarkan tadi Pak Ustadz bahasakan bahwa zakat fitrah ini bisa terkhususnya untuk golongan ke bawah, menengah dan sebagainya, bisa digantikan dengan uang untuk ditransfer dan lain-lain. Berdasarkan pemahaman saya, khususnya di lingkungan saya sekarang, banyak golongan yang artinya golongan orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana sih transfer dan lain sebagainya. Sedang pada umumnya mereka terbiasa melakukan zakat fitrah langsung di masjid dan tiba-tiba mereka harus tidak langsung ke masjid lagi. Nah, ada beberapa masyarakat yang diminta untuk uangkan saja, nanti kita transfer uangnya. Dan beberapa masyarakat yang ini Pak Ustadz, mereka ragu apakah ini sampai atau tidak, karena biasanya mereka secara langsung seperti itu. Artinya kan kalau kan mereka biasanya ke masjid, bawa sendiri berasnya, tiba-tiba mereka harus dikata untuk diwankan saja, dan sedangkan mereka tidak mengerti transfer dan lain-lain. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Itulah tadi saya katakan, kita beri pemahaman ke masyarakat sebelum mentransfer, meniatkan. Nah, meniatkan bahwa ya Allah, terimalah, kan Allah yang menerima zakat kan, ya Allah, terimalah zakat fitrah saya sekeluarga ini dan sebagainya, lalu dia transfer. Kan ini kan situasi yang luar biasa. Makanya juga perlu sebelum situasi seperti ini memang perlu ada pembelajaran, perlu ada pembelajaran karena kebiasaan kita itu yang sangat sulit. Apalagi rata-rata saya lihat juga zakat fitrah ini banyak yang mengaitkan yang lain-lain. Iya, betul Pak. Wah, saya suka zakat fitrah di Ustadz Irman karena panjang-panjang doanya. Betul, iya. Saya suka zakat fitrah lewat Sri Wahyuni karena selama saya zakat fitrah di sana, harta saya selalu bertambah. Inilah semua pemahamannya. Ya, saya tidak mau dibunuh manfaat. Selama saya zakat fitrah di sana itu tambah lari turun bisa punya harta. Nah, ini setelah banyak, janganlah dikaitkan ibadah, jangan mengaitkan seperti itu. Tapi memang sulit untuk dirubah pemahaman. Makanya Tuhan sudah mengatakan kalau terima zakatnya, orang baca doa. Baca doa supaya dia punya hati tenang. Dia punya hati tenang. Nah, sebenarnya dalam tengah pandemi ini, pandangan saya juga kita lihatlah situasi daerah. Kalau masih memungkinkan, tapi menjaga protokol kesehatan tadi. Jangan juga datang berkumpul-kumpul apa dan lain sebagainya. Makanya kita anjurkan sekarang yang masih penerima-penerima zakat fitrah itu sudah mulai sekarang kita aturlah kedatangan orang, menjaga jarak, siapkan hand sanitizer dan lain sebagainya karena menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya memang sangat susah lah merubah kebiasaan, tapi saya yakin Pak, kalau kita mulai dari sekarang perubahan itu sedikit demi sedikit. Jangan juga berharap perubahan 100%. Kalau 10% tahun ini kan lumayan, tahun depan 20% kan lumayan. 10 tahun kita berjuang sudah selesai kan lumayan. Ya kan susah sekarang kalau ada berjuang sisalabin langsung mau berubah. Makanya Basnas juga agak longgar sedikit. Zakat fitrah ini masih belum terlalu ditekan sekali karena ini sangat sulit juga untuk merubah sekaligus. Oke, Sri Wahyuni. Ya,
Baik. Ustaz, tadi menarik menurut saya yang Ustaz sampaikan bahwa harusnya imam-imam masjid juga itu harus mendapat salary, mendapat gaji yang ya juga setimpal. Ya betul sekali Ustaz. Yang terjadi saat ini adalah ya kebanyakan imam-imam kita memang kurang-kurang ya secara ekonomi memang kurang Ustaz. Sehingga ya seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa justru memang imam masjid kita juga yang harus kita perhatikan ini. Nah, saya punya pemikiran gini Ustaz. Apa tidak bisa seluruh ASN yang mungkin sudah ada kewajiban zakat itu kita terapkan potong langsung atau potong atas. Ini kan bisa memudahkan Ustaz. Di lain sisi juga ini sudah membantu mereka sebetulnya untuk menunaikan kewajiban. Nah, kira-kira pandangan Ustaz gimana nih Ustaz? Boleh atau tidak? Ya, sebenarnya boleh, hanya menunggu. Kalau ASN itu harus ada regulasinya. Nah, alhamdulillah di Kementerian Agama ini sudah dari dulu. Sudah dari dulu itu zakat 2,5% itu langsung. Iya. Tapi atas persetujuan semua anggota. Dan semua anggota membubuhkan tanda tangan itu dipotong langsung. Nah, ini. Nah, sekarang Kementerian Agama berjuang untuk ke sana. Berjuang untuk ke sana. Jangankan itu, Kementerian Agama juga sekarang berjuang bersama Basnas. Jangankan cuma ASN, semua pemilik modal yang ada modalnya di bank. Yang ada rekeningnya di bank. Nah, sekarang itu lagi diperjuangkan bagaimana kalau akhir tahun itu terpotong dengan sendirinya 2,5%. Iya, betul. Kalau ini jadi, luar biasa. Iya, betul. Kan banyak pemilik modal yang triliunan, yang miliaran uangnya tersimpan di bank 1 tahun yang harusnya ada kewajiban zakat di sana. Begitu pula perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan yang banyak modalnya di sana. Betul. Ya, dan mungkin juga ya instansi mungkin yang modalnya ada di sana yang cukup 1 tahun itu keluar zakatnya secara institusi atau instansi. Jadi sementara diperjuangkan. Kalau ini sebenarnya berhasil mungkin bisa mengimbangi APBN. Iya, betul Ustaz. Betul. Mungkin bisa mengimbangi APBN. Ini yang lagi kita perjuangkan. Tapi kita optimis akan ke sana. Betul. Buktinya optimis, sekarang kan Basnas di mana-mana sudah besar. Di Sidrap ini kita beri apresiasi, kita beri jempol, Basnas kita sudah bekerja dalam jangka 2 tahun ini, saya beri apresiasi, mereka pemasukannya sudah luar biasa. Artinya orang sadar zakat pengusaha-pengusaha juga sudah luar biasa di Sidrap ini. Tapi ya kita tidak bermimpi secepat itu, tapi semakin orang percaya dengan distribusi Basnas, dengan kerja-kerja yang dilakukan, seperti juga mudah manfaat juga, kerja-kerjanya yang luar biasa saya baca perkembangannya, ya, dan perlu kita ketahui, saya selalu mengatakan, janganlah selalu kita ceramahkan ibadah-ibadah ritual. Iya, betul Ustaz. Yang perlu sekarang ini ibadah sosial. Betul, betul. Ibadah ritual itu ujungnya ibadah sosial. Iya. Contoh, kalau orang berpuasa, pahala puasanya tergantung antara langit dengan bumi. Yang menyampaikan pahala puasa adalah zakat fitrah. Timbul pertanyaan, zakat fitrah untuk siapakah? Iya. Untuk sosial kemasyarakatan. Ya kan? Betul. Kemudian orang naik haji. Ambil haji tamattu, kan bayar dam. Hajinya tidak sempurna, dianggap tidak sah kalau tidak bayar dam. Itu dam untuk siapa kan? Kambing yang dipotong itu untuk siapa? Iya. Untuk masyarakat. Betul. Jadi sebenarnya ibadah itu ujung-ujungnya adalah ibadah sosial. Iya. Maunya sekarang tagline ini, ibadah ritual itu harus menghasilkan ibadah sosial. Iya. Nah, kalau ibadah sosial ini meningkat, maka tingkat kemiskinan bisa dikurangi. Nabi berkata, kadal fakru ayyakuna kufra, boleh jadi orang kafir karena miskin. Iya, betul. Boleh jadi orang kafir karena miskin. Ya, janganlah yang terlalu banyak itu 3 Jumat berturut-turut. betul Ustaz. Ya, kalau 3 tahun berturut-turut Sri Wahyuni tidak keluarkan zakatnya, kenapa itu? Iya. betul. Dan sebagainya. Ini perlulah berbanding lurus lah. Berbanding lurus. Tuhan juga pernah berkata, saya pernah sakit di dunia, kamu tidak pernah jenguk. Saya pernah tidak makan di dunia, kau tidak pernah kasih makanan.
Saya pernah telanjang di dunia kau tidak kasih pakaian. Hamba mengatakan, kok Tuhan begitu? Bilang, iya, bukankah ada tetanggamu yang sakit, ada sekampungmu yang tidak makan. Itu sebenarnya esensi Tuhan ada di sana. Ya. Jadi sebenarnya ibadah sosial itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad itu mulia karena dia memuliakan manusia. Ya kan? Ya. Nabi Muhammad itu mulia. Dan kalau membantu manusia, janganlah melihat agama, tapi melihat sisi kemanusiaan. Ya. Bukankah Nabi tiap hari memberi suap makanan orang Yahudi yang buta? Iya, betul. Ya, bukan orang Muslim loh, tapi orang Yahudi diberi makan. Jadi kalau persoalan ibadah sosial adalah persoalan ibadah kemanusiaan. Ya, oke? Iya, baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya melenceng dari zakat tentang pernikahan. Nah, ini katanya di tengah pandemi ini justru bukan memudahkan Ustaz, justru sulit ini menikah. Kan katanya ada sabda Rasulullah, jika engkau menikah itu umumkan atau informasikan ke orang lain. Lah ini mereka resah karena ya tidak bisa melakukan pesta. Mungkin anggapan dia mengumumkan itu melalui pesta, Ustaz. Nah, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kita semua, Ustaz. Saya mau bertanya, pesta itu apa esensinya, Kak? Makan-makan atau apa? Ya, itulah tadi mungkin anggapan mereka adalah menginformasikan. Begitulah cara mereka menginformasikan. Informasi itu kayak kan kita tidak terbiasa. Kan bisa juga menginformasikan lewat Zoom seperti ini toh? Betul. Ya, umpama ada yang menikah dulu baru ya pasang ID-nya, sebarkan ke tengah keluarga. Betul. Ya, silakan buka ya, karena kebiasaan itulah kita tidak berwawasan luas. Nabi cuma mengatakan umumkan. Artinya kita kan bisa mengkondisikan sekarang. Pernikahan itu kan sah kalau ada yang walinya, ada 2 saksi. Kan sudah ada yang tahu. Jangan nikah di bawah pohon kelor. Yang penting ada saksinya. Nah sekarang di tengah pandemi Kementerian Agama menganjurkan sekarang pernikahan di kantor urusan agama. Tidak terlalu banyak. Betul. Ya, mana lebih bagus diumumkan atau di kantor dapat kartu nikah. Iya, betul. Nikah itu kan sudah menjadi, malah menurut saya sebenarnya nikah di pandemik ini sebenarnya menguntungkan secara ekonomi. Iya. Ya, betul. Tidak banyak pengantar. Iya. Ya, tidak banyak. Sah-sah juga. Nah, tapi saya tidak tahu lah. Tolong bertanya kepada yang kawin di masa pandemik, apa rasanya kawin di sekarang ini beda dengan rasanya kawin di luar pandemik. Iya, betul. Justru sebetulnya karena itu tadi pengeluaran berkurang. Uang naik bisa direduksi. Jadi bagi teman-teman jomblo fisabilillah, ini referensi bagus sekali dari Ustadz ini. Cukup menikah melalui Zoom, undang kita semua, kita silaturahmi begini. Tapi Ustadz ini juga ada kejadian, itu nikah virtual. Nikah virtual seperti ini Ustadz. Nah itu hukumnya bagaimana itu? Akadnya antara penghulu itu via Zoom seperti ini dengan yang menikah. Nah itu hukumnya gimana tuh Ustadz? Untuk sementara belum ada regulasi yang mengatur. Oh iya. Sementara regulasi. Teknologi juga tidak menjamin kebenaran 100% kan? Iya, betul. Ya, siapa tahu di format-format buka yang itu. betul. Ya. Siapa tahu lain yang ditampilkan, lain yang dikawinkan. Betul. Ini yang bahaya ini, Ustaz. Ini juga persoalan. Makanya ulama belum sepakat untuk ke sana. Regulasi juga belum ada. Karena kehati-hatian ini kan persoalan orang loh, bukan persoalan barang. Baik, betul. Kalau kita ketemu yang aslinya, kok bukan itu yang di Zoom tadi? betul. Ustadz, ini ada satu orang, mohon maaf teman-teman, Ustadz banyak sebetulnya yang ingin bertanya, tapi saya batasi satu lagi, mengingat waktu kita. Mengingat waktu kita, saya batasi satu lagi, silakan kepada Ahen yang ingin bertanya. Akun atas nama Ahen. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang adat pernikahan ini Ustaz. Karena di masa pandemi sekarang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pernikahan yang tidak berjalan sesuai pada saat belum ada pandemi. Nah, saya ingin bertanya tentang adat Bugis yang Maparola itu Ustaz. Bagaimana syariatnya? Karena saya dapat kejadian bahwa Maparola itu
kalau pihak laki-laki tidak diperoleh ke rumahnya, maka perempuan ini tidak bisa bermalam di rumah laki-laki tersebut. Bagaimana dalam syariat agama ini, Ustaz? Terima kasih. Iya. Nah, itulah manusia selalu memberatkan dirinya kan. Iya, betul. Ya, dalam agama kan yang penting ada wali, ada orang yang mau menikah, kemudian ada ijab kabul. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, selesai. Mahar itu bukan rukun nikah loh. Ya, mahar itu boleh tidak termasuk, tapi kewajiban saja. Dan mahar itu boleh kontan, boleh cicil. Terserah yang mau. Ya, terserah wanitanya. Dan mahar itu bukan miliknya mertua, tapi miliknya orang yang dikawini. Jadi terserah. Kalau ada pacarnya mau atur maharnya, ya atur aja. Jadi kalau saya inilah dalam situasi seperti ini, adat ini ya memang kita perlu sikapi juga secara bijaksana lah. Tapi jangan sampai adat itu meruntuhkan keyakinan. Kan tadi kan persoalan keyakinan bahwa tidak bisa. Jangkau dulu baku deka istrimu kalau di mana mertua mah nanti dia perintah kok. Nah itu kan adat-adat. Ada juga adat kalau sudah di Pasikarawa, siapa yang duluan berdiri itu hebat. Kan? Wah, jangan ya. Ini semua sebenarnya baru dari awal sudah menciptakan bibit-bibit perpecahan rumah tangga. Betul. Karena dari awal sudah ada ego. Betul. Wah, saya kalah kok, saya tadi yang berdiri duluan. Saya pernah ada lihat orang sahabat pengantin itu baku hantam itu. Ya, baku hantam karena gurunya mengatakan kau jangan kalah. Gurunya juga saya bilang, jangan kalah. Nah dia lebih duluan, wah marah sekali. Ya, ini ya semua adat-adat seperti itulah yang kita perlu. Untuk bijaksana sekarang mungkin adat itu menyesuaikan dengan kondisi. Kan masa corona ini, jadi semua yang biasa-biasa sekarang kan semua kelihatan bisa dikondisikan. Saya rasa demikian. Iya. Baik, mungkin akhirnya cukup jelas ya. Ini hanya berbicara masalah adat saja sebetulnya, tidak ada aturan dalam syariat kita tentang itu. Oke teman-teman, mohon maaf sekali. Baik. Mohon maaf sekali teman-teman. Ustadz, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan. Ada yang bicara tentang ta'aruf, ada yang bicara tentang bagaimana hukum setelah menikah, ada yang bicara tentang harta gono gini malah. Ternyata pernikahan ini cukup banyak direspon sama audiens. Namun mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena waktu tentu tidak bisa diakomodir semua. Insya Allah di lain waktu mungkin kita bisa agendakan kembali, kiranya nanti Ustadz juga berkenan. Ya, sebagai penutup mungkin Ustadz, mungkin ada, karena saya informasikan juga secara tidak langsung sebetulnya, bukan secara tidak langsung, Ustadz Irman ini juga sebagai pembina di kita, ya, pembina untuk urusan dakwah. Jadi kita ada 3 pembina, ada urusan kemanusiaan, ada sosial dan dakwah. Nah mungkin ada pesan-pesan Ustadz untuk kami, mudah manfaat, bisa lebih menebar manfaat lagi, sebagaimana landasan organisasi kita, Khairun Nas Anfa'um Linnas. Ya, semoga kita bisa lebih bermanfaat lagi. Mungkin ada masukan atau pesan-pesan untuk kami, Ustaz. Silakan. Ya, saya pesankan begini. Saya sekarang ini lagi menggarap dakwah sosial. Ya. Dakwah sosial, lanjutkan pekerjaan kita, mudah manfaat, saya salut. Ya. Sekarang memang kita harus memperlihatkan bahwa agama Islam ini adalah peduli kemanusiaan. Ya. Adalah peduli kemanusiaan, mari kita imbangi yang dakwah-dakwah yang lain itu kita imbangi dengan dakwah sosial. Kemudian seluruh pemerintah mari kita dukung mudah manfaat, mari bisa besarkan, dan mari kita bergandengan tangan dengan yang mengurus sosial lainnya seperti Basnas dan lain sebagainya. Kita bekerja sama bersama dan lain sebagainya, karena ini kan tujuan kita adalah kemanusiaan. Kita bermimpi ke depan bahwa bukan umat Islam, tapi umat manusia ini bisa hidup dalam sejahtera. Kalau manusia sejahtera itu bisa saja pendekatan pada Tuhannya juga lebih dekat. Saya mengatakan dalam firman surah Al-Quraisy, Tuhan berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Tuhan mengatakan, sembahlah pemilik rumah. Kenapa kita sembah Tuhan? Karena Dia alladzi at'amahum min ju'. Dia yang menjadikan orang kenyang dari kelaparan. Jadi kalau kita mau dihargai manusia, maka berdakwalah dari sisi-sisi yang seperti ini yang saya katakan. Nah, oleh karena itu guna manfaat, silakan lanjutkan dakwah sosial dengan dakwah seperti ini kita
kita barengi ya, karena saya anggap kan dakwah ini kan dakwah yang sisi-sisian seperti ini lain. Ya, kita barengi nanti setelah ini semua yang bergabung ini bisa kita terjun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat kita. Dan itu sebenarnya ibadah yang luar biasa, tak ternilai tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dimasukkan di surga bukan karena ibadahnya. Seperti pelacur yang memberikan minuman terhadap anjing, ya, dia masuk surga karena memberikan minuman pada anjing itu. Boleh jadi anak-anak muda ibadahnya kurang, ya. Boleh jadi anak-anak muda ini yang tergabung dalam benda manfaat, boleh jadi ibadah-ibadah sunat kita kurang, tarawih kita malah tidak ada karena di rumah tidak bisa jadi imam, tidak ada bisa dibaca, ya mari kita barengilah dengan membagi-bagi kebutuhan masyarakat. Saya rasa ini pesan saya kepada mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sekaligus sebagai informasi dan laporan juga kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah mudah manfaat juga masih akan ada kegiatan di tanggal 14 nanti, yaitu ngabuburit untuk tema iman versus imun, bagaimana meningkatkan iman dan imun kita. Kemudian insya Allah di tanggal 17 kita akan ada pembagian juga Ustadz, ini sebagai laporan juga kami di bawah binaan Ustadz, kita ada pembagian saman santunan manfaat Ustadz. Untuk duafa 34 kakak di Desa Alakuang, Kecamatan Maritangai. Alhamdulillah kita secara konsisten melakukan ini di Sidrap, dan 2019 kemarin sudah selesai 11 kecamatan. Ini kita fokuskan per desa Ustaz. Kita fokuskan per desa untuk saman santunan manfaat ini. Kemudian nanti di tanggal 19 juga akan ada realisasi atau penyerahan THR untuk duafa penerima tetap kita. Jadi kita ada tanggungan ini sekarang penerima tetap Ustaz 5 orang yang tiap bulan kita support terus kebutuhannya. Tiap bulan kita support. Makanya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, mohon doanya semoga teman-teman mudah manfaat bisa istiqomah untuk tetap menjalankan ini. Sekali lagi jazakallah khair untuk Ustadz Firman atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang tidak bisa saya sampaikan pertanyaannya. Mungkin di lain waktu kita bisa lakukan diskusi-diskusi daring lagi seperti ini. Terima kasih untuk semua waktunya. Sebagai kesimpulan, hikmah Ramadan kali ini seperti yang disampaikan Ustadz Firman tadi, Ramadan kali ini justru Ramadan yang istimewa karena banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan ke kita. Banyak kemudahan-kemudahan. Jangan kemudian menjadikan pandemi ini sebagai batasan untuk kita dalam membatasi diri sendiri dan memberatkan diri sendiri. Tetapi jadikan pandemi ini sebagai media untuk kita saling menguatkan, saling mempersatukan antar umat. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bil khusus kepada Ustadz Firman. Semoga tidak bosan-bosan membersamai dan mensupport kegiatan kami Ustadz. Ya, insyaallah, insyaallah. Baik, sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.